Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pagi ini renungan pagi kita berjudul Saya Seorang Egoholik yang Sudah Pulih. Ayatnya terdapat dalam Habakuk 2 ayat 3 yang berbunyi, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bergerak menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Keterangannya seperti ini. Seperti anak yang hilang, saya membenci gereja dan kehidupan rumah saya yang keras. Saya ingin bebaskan diri. Beri saya ruang, teriak remaja ini. Jadi orang tua saya memberi saya space ataupun ruang, dan itulah awal kejatuhan saya. S. Smart, pintar, memanfaatkan dari rumah yang ketat dan sekolah privat. P. Physical correct, ataupun benar secara fisik, vegetarian, atletis, tinggi, berkulit gelap, dan menurut beberapa perkiraan enak dipandang. A. Articulate ataupun pandai berbicara, berpengalaman, cerdas. C. Charming ataupun charismatic, menarik dan karismatik, menarik dan pekerja yang tidak malu-malu. E. Ethical ataupun etis, jujur, tidak pernah merokok, minum minuman keras, berjudi, tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang yang berlebihan atau memiliki kecanduan lainnya. Namun saya menjadi seorang kadet space yang terpelajar, sangat pandai berbicara dan karismatik, menggunakan karunia Tuhan tanpa mengakui peran sang pemberi hadiah. Saya adalah seorang egoholik. Egoholism, keharusan untuk bertindak dan atau bereaksi berlebihan karena perasaan tidak cukup. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara ego yang besar, kesombongan, rasisme, seksisme, keegoisan, tidak mendengarkan atau kedangkalan. Itu bisa juga dinyatakan dengan cara ego kecil, penundaan, kata-kata kotor, manajemen waktu yang buruk, godaan atau sekadar ketidakberdayaan. Kata cukup tidak pernah cukup, apakah itu uang, perhatian, pakaian, pemukulan, gelar, seks, atau bahkan kehadiran di gereja. Pada bulan Januari 1987, saya hidup mewah dan menghabiskan uang dengan bodoh sambil bekerja untuk firma hubungan masyarakat terbesar di dunia yang berada di Chicago. Kemudian semuanya hancur dan saya merangkak kembali kepada Tuhan melalui sebuah hadiah. Alkitab Pemulih Hidup yang membahas perilaku aditif dari tokoh-tokoh Alkitab. Saya belajar bahwa tanpa Tuhan, antusiasme kerohanian Alkitab hanyalah embusan. Pada usia 40 tahun, saya akhirnya menetap dan menikah. Istri amplas saya, Elaine, dengan susah payah mulai menghaluskan sisi saya yang kasar. Sebagai orang pengusaha baru pada tahun 2001, saya langsung memperoleh dan kehilangan kontrak besar dan diberitahu, bakat bukanlah masalah Anda. Sekali lagi ego saya tergelincir. Peringatan ini akhirnya memaksa saya untuk mengakui kecanduan dan mulai mengempiskan ego saya melalui Kristus. Model pemulihan saya dimulai dari top atas, seperti targetkan masalah Anda, target, ambil kembali kendali penuh ataupun ownership atas hal itu, dan ambil langkah maju atau proceed untuk mengubah lemon yang asam menjadi minuman jeruk segar. Saya masih berjuang dengan keegoisan, penundaan, kesombongan, disorganisasi, kontak mata yang buruk. Tapi saya sedang dalam masa pemulihan dan rasanya menyenangkan. Tuhan bantu saya untuk mengakui sifat egoholik saya dan berjalan dengan rendah hati setiap hari bersamamu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pagi ini kita mendapatkan satu pelajaran bagaimana seorang anak dia memiliki ego yang sangat kuat. Dia ingin bebas, ingin bebas. Dan dia ingin melakukan seperti yang dia senangi. Terkadang dia melakukan hal yang seperti cukup sarkas ataupun seperti yang sangat dia ingini. Tapi pada akhirnya dia menyadari kekurangannya itu. Itulah sebabnya pada saat ini dia menyadari bahwa egonya harus dipulihkan. Dia harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya doanya pada saat ini adalah, Tuhan, bantu saya untuk mengakui sifat egoholik saya dan berjalan dengan rendah hati setiap hari bersama. Saudaraku, berjalan dengan Yesus setiap hari adalah pilihan terbaik di kehidupan kita. Egoholik kita harus ditinggalkan. Bersama Yesus yang terbaik pasti akan menjadi bagian kita. Dan tetap rendah hati,
menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.